Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Baik, kali ini kita akan mencoba melakukan setting Kobo Toolbox agar bisa dibuka di Android ya atau di handphone. Jadi kita nanti akan berencana melaksanakan sebuah survei dengan menggunakan smartphone. Nah, kemarin kita sudah membuat untuk kuesionernya, formatnya dan sebagainya, pertanyaannya. Nah, tinggal kita lakukan deploy. Ya, kita tinggal lakukan deploy this project. Nah, setelah deploy this project seperti ini, maka nanti akan modelnya akan seperti ini ya, atau sudah terdeploy. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting di smartphone kita. Terlebih dahulu kita harus mendownload Kobo Toolbox. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting di bagian admin ya, pengaturan umum ya. Jadi setiap handphone yang nantinya akan kita jadikan sebagai pengumpulan data itu harus disetting terlebih dahulu agar connect nanti ke Kobo Toolbox ya, ke server. Jadi kita harus lakukan pengaturan secara umum dulu. Nah, dilihat di sini ada pengaturan umum ya, server antar muka pengguna, peta dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan setting. Nah, untuk server tinggal kita klik URL-nya. Nah, di URL ini kita masukkan https ya, https kc.humanitarianresponse.info. Nah, di sini adalah username kita. Nah, username kita ini nanti connect ke dalam server ya, ke dalam Kobo Toolbox kita secara online. Nah, ini jangan sampai salah, jadi nanti biar dia connect, kemudian klik OK kalau sudah. Nah, kemudian nama pengguna kita harus ingat nama pengguna kita pada saat masuk ya. Nah, nama pengguna itu di sini untuk nama pengguna Unmu PNK, kemudian juga dimasukkan juga nama sandinya. Nah, ini masukkan Unmu PNK dan juga jangan lupa dimasukkan kata sandinya. Nah, kemudian kita kembali, kita bisa lakukan settingan di antar muka pengguna. Nah, ini bisa kita setting tema, bahasa, ukuran teks, navigasi, dan sebagainya. Kemudian bisa kita juga melakukan setting pada peta. Misalnya pada sumber peta ini bisa kita ambil dari Google ya, atau Mapbox, OpenStreetMap, dan lain-lain. Kemudian juga bisa gaya peta Google, ada bermacam-macam, ada jalan, lahan, hibrida, dan satelit ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa melakukan setting atau manajer formulir. Untuk mode pembaruan formulir kosong ini dilakukan secara manual saja. Kemudian frekuensi pembaruan otomatis ini nanti tidak usah kita download otomatis ya, kita download secara manual saja. Kemudian sembunyikan versi formulir lawas, kita aktifkan centangnya. Kemudian kirim otomatis kita matikan. Hapus setelah kirim, kita juga centang ya di sini. Jadi tidak memberatkan nanti di smartphone-nya. Kemudian yang berikutnya terfinalisasi secara bawaan atau tandai formulir telah terfinalisasi secara bawaan, ini kita aktifkan aja centangnya.
Video resolusi tinggi ini tidak usah kita aktifkan centangnya. Kemudian untuk ukuran gambar ini ada berbagai macam pilihan ya. Pilih yang ukuran sedang saja. Dan selesaikan formulir saat impor ini kita lakukan centang. Nah, setelah kita lakukan setting penyajian formulir, kita bisa juga melakukan setting di identitas perangkat dan pengguna. Nah, metadata formulir ini bisa disesuaikan ya dengan masing-masing nama pengguna di smartphone, telepon ya jika ada, alamat email jika ada. Ini untuk metadata formulir saja. Kemudian kita keluar saja. Nah, ini tinggal di sini. Nah, ini ada isi formulir kosong. Ya, ini kita kenalan dulu dengan format yang di depan ini. Isi formulir kosong ini kalau kita sudah punya formulir. Kalau kita tidak punya formulir, maka kita tidak bisa mengisi formulir kosong ini. Kemudian di sini ada formulir tersimpan, ya. Artinya formulir ini belum selesai, nanti akan tersimpan di sini. Kemudian ada kirim formulir terfinalisasi. Ini formulir yang sudah terisi penuh, ya, namun belum terkirim. Ya, kirim formulir terfinalisasi. Jadi sudah terisi penuh, namun belum terkirim. Nah, nanti yang sudah terkirim itu akan ada di sini. Nah, lihat formulir terkirim. Nanti semuanya akan ada di sini kalau yang Anda sudah mengirim. Nah, yang pertama kita lakukan dulu unduh formulir kosong. Jadi kita akan melakukan unduh formulir yang telah kita buat, ya. Kita klik unduh, dia akan langsung connect ke server. Nah, server ini langsung connect ke ini adalah formulir kita ya. Formulir kita yang kemarin kita buat, survei Kesmas. Nah, tinggal kita pilih ya. Nah, kita centang, pilih, unduh terpilih ya. Nah, ini berhasil, sudah oke. Nah, jadi nanti ini sudah kita punya formulir, maka langsung bisa kita gunakan ya, isi formulir kosong. Nah, isi formulir kosong seperti ini. Nah, ini langsung saja isi di survei Kesmas ya. Ini langsung saja diisi di survei Kesmas. Nah, di sini langsung koneksi ke kuesioner kita. Kita harus masukkan ID responden kita, misalnya tadi ID gua misalnya gitu ya, ID pertama. Kemudian kita next. Kemudian nama responden kita isi misalnya Bapak Budi. Kemudian kita klik next, geser. Nah, GPS-nya kita mulai geopoint, dia akan minta izin saat aplikasi digunakan. Aktifkan lokasi. Nah, kemudian kita mulai geopoint. Nah, dia akan menarik lokasi ya. Nah, ini biasanya kalau kita ada di luar ruangan ini akan semakin cepat. Nah, kalau kita berada di dalam ruangan itu akan lambat ya. Kemudian juga akurasinya perhatikan ya, sebisa mungkin tingkat akurasinya ini ya di bawah 10 meter lah ya. Untuk tingkat akurasinya, jadi lebih bagus ya. Namun jika Anda tidak memiliki tingkat akurasi di bawah 10 meter ya, bisa langsung saja disimpan geopoint. Nah, ini kan contoh saya di dalam ruangan ya, jadi tingkat akurasinya agak sedikit kurang ya. Tapi kalau ada di luar ruangan nanti satelit ini akan mendetek, akan cukup baik juga. Kemudian simpan geopoint, dia akan mencatat ya di sini lintang ya, garis lintang, garis bujur ya, kemudian ketinggian, akurasi dan sebagainya. Kita klik next lagi. Nah, di sini kita bisa mengambil foto ya. Nah, bisa langsung mengambil foto respondennya. Nah, di sini kita coba untuk mengambil foto ya. Anggap aja fotonya seperti ini ya. Kita ambil data responden, klik. Nah, kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, maka data akan tersimpan ya. Tinggal kita klik next lagi.
apakah Anda setuju untuk mengisi formulir ini? Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan kita klik yes. Kemudian, nah di sini ada pilihan ya. Jadi di sini kita harus isi formulir kita ini dengan formulir misalnya responden 1 ya. Responden 1 atas nama misalnya Budi. Atau responden 1 saja boleh ya. Nah, di sini apakah kita tandai formulir sebagai telah terfinalisasi atau sudah penuh atau tidak? Nah, kalau kita saya rasa cukup, tidak perlu diedit lagi. Nah, maka bisa kita tandai formulir telah terfinalisasi. Nah, kalau misalnya Anda ingin wawancara namun belum selesai, jadi jangan ditandai dengan formulir telah terfinalisasi atau sudah selesai gitu ya. Nah, kita tandai seperti ini apabila memang formulir telah selesai. Ya, kalau misalnya nyambung lagi besok, ya jangan dicentang dulu, nanti akan kita lakukan edit lagi yang berikutnya gitu ya. Nah, setelah kita tandai seperti ini, anggap aja ini sudah selesai ya, sudah tidak perlu ada tambahan lagi, kita tinggal simpan formulir dan keluar. Nah, maka di sini akan ada kirim formulir terfinalisasi ya, dan juga ada responden 1 tadi ya di bagian ubah formulir tersimpan. Nah, di sini tinggal kita bisa lakukan pengiriman ya, pengiriman responden. Cara pengirimannya dengan cara kita klik centang aja seperti ini, kemudian kirim terpilih. Nah, kirim terpilih, kemudian kita tinggal tunggu datanya, internetnya. Jadi untuk pengiriman ini membutuhkan internet, namun pada saat mengentry formulir itu tidak membutuhkan internet. Lalu kita klik OK saja. Nah, nanti akan ada tandanya bahwa formulir telah terkirim. Ya, ini kan saya mencontohkan ini ada tiga formulir karena sebelumnya saya masukkan di formulir yang satunya ya. Nah, ini kita bisa juga menghapus formulir tersimpan. Ini kan formulir kosong, ini kita bisa hapus, misalnya ini mau kita hapus ya boleh. Nah, untuk hasilnya nanti dia akan terkoneksi data kita ya yang di Kobo Toolbox ya, kemudian respon. Kita tinggal refresh saja. Nah, nanti langsung datanya sudah ada di sini ya. Dia akan terekap sendirinya ya. Dan dia bisa kita pantau sudah terbentuk dengan sendirinya atas nama responden Budi, apakah Anda setuju mengisi formulir ya. Kemudian ini untuk nomor respondennya. Jadi semuanya nanti digambarkan secara grafik. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lakukan setting-setting lah ya. Untuk reportnya ya, bisa create new report atau bisa default report. Kemudian bisa setting-setting juga untuk grafik-grafiknya ya, disesuaikan ya mana yang kita butuhkan, warnanya, kemudian mau di grup berdasarkan apa ya. Di sini juga bisa kita lakukan setting ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lakukan print secara langsung. Di sini juga ini bisa kita lihat bahwa nanti data-datanya dalam bentuk table ya. Dalam bentuk table nanti akan bisa kita lihat secara, ini kan contoh banyak ya, sedikit ya. Nanti kalau banyak nih akan ketahuan. Nah, ini gambarnya bisa kita klik ya. Seperti ini. Kemudian untuk galeri, di sini kita lihat semua gambar-gambar ya. Nah, kita next aja nih, akan ketahuan gambar 1, gambar 2 dan seterusnya. Nah, di sini untuk bagian download, ini bisa kita langsung download, dia bentuknya XLS. Tinggal kita XML values and header atau label saja. Upload group header, klik export, dia akan langsung mendownload. Nah, tinggal kita lakukan download. Nah, di sini bisa bentuknya XML atau bentuknya label ya. XML dia akan bentuknya Excel ya. Jadi bisa kita olah lagi datanya dengan menggunakan SPSS dan sebagainya. Kemudian di sini ada map ya.
Nah, di sini map bisa melihat secara detail ya terkait dengan lokasi ya, lokasi yang tadi kita ambil data-datanya. Nah, ini walaupun hanya dalam ruangan tapi datanya sangat akurat ya di sini karena saya berada di wilayah Gang Teratai 5, maka datanya akan menunjukkan di mana lokasi saya melakukan tag untuk responden gitu ya. Nah, di sini kita bisa lakukan setting-setting ya untuk mapnya, show add map ya seperti ini. Kita ingin melihat pusatnya terbanyak gitu ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian show as point, bisa setting lah ya tergantung kebutuhan, jadi tidak perlu lagi untuk mempermudah lah, tidak perlu menggunakan aplikasi AGIS dan sebagainya, sehingga lebih mudah dalam melakukan survei maupun penelitian. Nah, di sini silakan ini bisa lakukan setting-setting dan mengeksplorasi secara mandiri terkait dengan apa yang ada di dalam Toolbox ini. Nah, silakan dicoba untuk Toolbox-nya ini, silakan dicoba untuk penelitian saudara, kemudian juga survei-survei yang nanti akan saudara lakukan selama di lapangan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.